Baik, assalamualaikum Pak Marta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Faisal Amir. Saya di sini akan mempresentasikan untuk tugas UTS mata kuliah Instrumentasi Fisika, yaitu tentang kalori. Baik, saya akan langsung mulai saja. Untuk share screen. Semoga sudah terlihat. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang oksigen bom kalorimeter. Maaf, ini ada delay sedikit. Baik, langsung saja. Oksigen bom kalorimeter dari kelompok 7. Nah, outline yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu yang pertama kita akan membicarakan tentang kalori, apa itu kalori dan seperti apa kegunaan kalori dan lain sebagainya. Kemudian nomor 2 adalah tentang oksigen bom kalorimeter, yaitu sebuah alat untuk mengukur kalori. Kemudian PAR 6200 kalorimeter yaitu salah satu jenis dari bom kalorimeter. Kemudian yang keempat adalah prosedur kerja PAR 6200 itu seperti apa. Kemudian perhitungan kalori itu dengan seperti apa perumusannya, kemudian rangkuman dari presentasi ini, dan terakhir referensi. Baik, yang pertama adalah kalori. Kita akan membicarakan tentang kalori. Yang pertama, kalori merupakan nilai atau satuan yang menunjukkan berapa banyak jumlah energi yang bisa diperoleh dari makanan dan minuman. Kalori dalam makanan dan minuman ini juga berasal dari aneka nutrisi seperti karbohidrat, kemudian protein, gula, lemak, dan lain sebagainya. Yang mana setiap nutrisi ini memiliki jumlah kalori yang terkandung. Misalnya dalam 1 gram lemak itu terkandung sekitar 9 kalori. Sedangkan dalam 1 gram karbohidrat itu terkandung sekitar 4 kalori dan seterusnya. Kemudian terdapat 2 jenis kalori yaitu dalam satuan kal dan kilokalori. Kalau kilokalori itu 1000 kalori, seperti itu. Nah, ini dia kami berikan contoh tabel kalori dalam sekian gram zat, sekian gram bahan makanan itu berapa kalori. Yang bisa dilihat ada karbohidrat dalam nasi merah dan kentang dan lain sebagainya, yang mana ini bermanfaat untuk bisa kita hitung karena kebutuhan kalori manusia per hari sekitar insya Allah 2200. Nah, itu harus dipenuhi dalam 1 hari untuk menjaga kesehatan tubuh kita, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang oksigen bom kalorimeter. Seperti apa itu? Jadi, oksigen bom kalorimeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalori atau nilai kalori yang dibebaskan pada reaksi pembakaran suatu sampel, yaitu senyawa, makanan, bahan bakar, dan lain-lain. Nah, kalorimeter ini bekerja dengan memanfaatkan 2 metode. Yang pertama adalah reaksi pembakaran, dan yang kedua adalah reaksi titrasi. Reaksi pembakaran itu ya dengan dibakar, sedangkan titrasi adalah dengan ya seperti yang sudah kita tahu di kimia ya, yaitu dengan asam basa nanti dititrasi mencapai kesetimbangan, seperti itu. Kemudian 3 jenis bom kalorimeter. Yang pertama ada jenis bom kalorimeter isotermal, kemudian kalorimeter adiabatik, dan kalorimeter balistik. Nah, ini adalah oksigen bom kalorimetri. Bisa dilihat di situ pada gambar. Berdasarkan prinsipnya sendiri, kalorimeter ini yang kalorimetri bom yang ada di depan ini merupakan kalorimeter yang menggunakan metode manual, seperti itu. Yang mana dia menggunakan termokopel dan galvanometer. Kemudian ada
motorizer stiller, yaitu motor yang berputar untuk mencampur semua zat di dalamnya supaya bisa tercampur secara merata. Kemudian electrical lead igniting sample, kemudian ada termometer untuk mengukur suhu, kemudian insulated container, ada O2 inlet, kemudian reaction chamber, itu adalah tabung reaksi di dalamnya, kemudian fine wire contact with sample, kabel yang terhubung dengan sampelnya, kemudian cup holding sample, ya, cup untuk wadah dari sampel tersebut, kemudian air yang berada di dalam kontainer itu, seperti itu. Nah, berikut ini adalah gambar rangkaian termokopel yang dirangkai sedemikian rupa dengan resistor yang kemudian dihubungkan ke galvanometer yang fungsinya untuk mendeteksi suhu. Nah, termokopelnya dihubungkan ke galvanometer di sini, yang mana dia berguna untuk mendeteksi suhu, seperti itu. Nah, kemudian kita akan secara spesifik lebih menjelaskan ke kalorimeter par 6200. Nah, kalorimeter par 6200 ini dilengkapi dengan komponen termokopel dan galvanometer yang mana berfungsi dalam deteksi suhu, seperti halnya pada kalorimeter yang lain ya. Terlihat di gambar di kanan ini ya. Ini ada tabungnya juga, nanti dijelaskan lebih rinci lagi. Kemudian kalorimeter ini dilengkapi oleh microcontroller yang mana dia berfungsi dalam perhitungan data-data berupa perubahan suhu, massa sampel, dan lain-lain secara otomatis. Nah, microcontroller ini dia menggunakan rangkaian, dia memanfaatkan analog to digital converter seperti itu. Jadi data analog yang didapat nanti di-convert ke dalam digital yang mana nanti bisa ditampilkan dalam display alat ini seperti itu. Nah, kalorimeter par 6200 ini merupakan kalorimeter yang berjenis isothermal, yang mana kalorimeter yang berjenis ini itu paling umum digunakan dalam pengukuran nilai kalori. Nah, kemudian pengukuran sisa dari abu pembakaran ini dalam kalorimeter ini dititrasi untuk memperoleh volume titrasi yang mana kita dapat mencari nilai kalori dari persamaan yang telah ada, seperti itu. Kemudian adalah prosedur kerja dari par 6200 kalorimeter ini. Nah, tentu sebuah alat tentu ada prosedur kerjanya, seperti itu. Yang pertama adalah sampel yang akan diuji nilai kalorinya ditimbang ya seberat kurang lebih 1 gram dengan menggunakan analytic balance, yaitu timbangan digital. Kemudian sampel tersebut dimasukkan ke dalam cawan yang cawan pada alat tersebut, yang kemudian kita menghubungkan kawat monokrom ke anoda dan katoda serta memposisikan kawat sehingga menyentuh sampel namun tidak sampai menyentuh cawan. Kemudian tutup tabung reaktor dengan rapat, kemudian isikan gas oksigen dengan tekanan 450 PSI. Kemudian masukkan tabung reaktor ke dalam bucket kalorimeter yang telah berisi setengah gram air. Kemudian hubungkan anoda dan katoda yang berasal dari sumber tegangan ke anoda, katoda, tabung reaktor, kemudian tutup bucket dengan rapat. Kalau diperlihatkan dengan gambar, jadi di dalam sini, di dalam tabung reaksi ini ada cawan, yang mana nanti ada kabelnya juga. Seperti tadi dijelaskan, nanti dihubungkan, dan nanti ini dimasukkan ke dalam chamber ini dan dimasukkan ke dalam alatnya, seperti itu. Dan diberikan tekanan sekitar 450 PSI. Kemudian selanjutnya adalah kita menyalakan kalorimeter, alatnya kita nyalakan, kemudian tampilan akan menunjukkan perubahan yang terjadi pada massa sampel, temperatur jaket, dan temperatur bucket. Kemudian setelah proses pembakaran selesai, tampilan pada kalorimeter akan menunjukkan perbedaan suhu yang didapatkan. Kemudian setelah selesai, kita lepas anoda dan katoda yang terhubung, lalu buka tabung reaksi dengan terlebih dahulu membuang gas yang masih tersisa di dalamnya.
tentu gasnya harus dibuang dulu supaya ketika dibuka tidak meledak gitu. Karena berbahaya apabila tekanannya cukup besar, nanti kalau dibuka bisa meledak. Nah, ditekan alat pengeluarkan gasnya, lalu setelah gasnya dikeluarkan, lalu dibuka alatnya, lalu diambil sampelnya, lalu dilakukan titrasi dari abu pembakaran dengan cairan natrium karbonat 0,0725 mol, 0,0725 N. Kemudian hitung panjang ini salah ya, salah tulis sepertinya 0,0725 molar sepertinya M harusnya ya. Kemudian ini sebagai contoh saja, mungkin ya preferensi masing-masing bisa menggunakan cairan dengan konsentrasi yang dibutuhkan sesuai dengan zat yang diukur seperti itu. Kemudian menghitung panjang kawat monokrom yang tersisa. Kemudian kita masuk ke perhitungan kalori. Berikut ini adalah contoh tabel hasil dari proses pembakaran pada kalorimetri yang mana bisa diolah nanti datanya ini untuk didapatkan berapa kalori yang dihasilkan dari sampel tersebut seperti itu. Yang pertama adalah sampel bungkil kelapa, kemudian sampel kedua adalah dedak padi. Didapat juga nih delta T yaitu perubahan suhunya, kemudian sampel gram, kemudian kawat yang awalnya 10, kemudian sisa terbakar adalah 2,5 dan 5,5, sehingga berarti yang terbakar adalah 7,5 dan 4,5. Kemudian sedangkan suhu kawat sendiri adalah 17,25 derajat Celcius dan 10,35 derajat Celcius. Kemudian titrasi menghabiskan sekitar 6,7 ml dan 0 ml. Nah, dari data tersebut bisa dicari nilainya dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu menggunakan persamaan gross energy atau GE, yaitu delta T dikalikan W minus VT plus TK per M. Yang mana delta T merupakan perubahan suhu, kemudian W adalah kesetaraan energi untuk natrium benzoat, dan VT adalah volume titrasi, kemudian TK adalah suhu kawat, dan M adalah massa sampel. Nah, dari persamaan ini menggunakan data yang tadi, bisa dicoba perhitungan untuk bungkil kelapa, yaitu GE yang dihasilkan sebesar 5,067 kilokalori per gram, atau sebesar 5.067,44 kalori per gram. Kemudian pada sampel kedua, yaitu pada sampel dedak padi, yaitu 1,3 kali 2.470 minus 0 plus 10,35 dibagi 24,3 yang menghasilkan 3.158,18 kalori per gram atau sekitar 3,158 kilokalori per gram. Kalau dilihat dibandingkan dengan kebutuhan kalori manusia sangat sedikit ya, karena memang ini sampelnya juga sangat sedikit, yaitu berada di order gram. Kemudian kita masuk ke rangkuman. Jadi oksigen bomb kalorimeter ini bekerja dengan prinsip reaksi pembakaran dan titrasi. Reaksi pembakaran ini nanti didapatkan suhunya beberapa, lalu dilakukan titrasi untuk mencari keseimbangan, dan menggunakan rumus GE tadi bisa didapatkan nilai energinya. Kemudian PAR 6200 merupakan isothermal oksigen bomb kalorimeter yang dilengkapi dengan termokouple dan galvanometer, yang mana kedua komponen ini berfungsi dalam pendeteksian suhu sampel. Jadi pendeteksian suhu sampelnya ini menggunakan termometer dan termokouple dan galvanometer seperti itu, sistem yang sudah terintegrasi seperti itu. Untuk memperoleh nilai kalori dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut: GE sama dengan delta T kali W minus VT plus TK per M. Delta T adalah perubahan suhu, W adalah energi, kemudian minus VT adalah
VT adalah suhu titrasi, TK adalah suhu kawat, kemudian M adalah masanya, massa zatnya yang akan diukur. Nah, sudah mencapai ke penghujung presentasi pada hari ini, yaitu kita masuk ke referensi. Berikut adalah referensi yang kita gunakan. Kita menggunakan Allo Dokter untuk mencari tentang nutrisi, kemudian dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Barang tentu dalam presentasi kami pasti ada kekurangan, kesalahan. Kami mohon maaf. Terima kasih Bapak Martat sudah menyimak presentasi saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.